Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fillah yang Ustazah cintai karena Allah, alhamdulillah ya, dengan karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kehidupan, diberi kesempatan untuk beramal soleh di semester 2 ini ya. Ustazah harap antuna sekalian dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini Ustazah ingin berkenalan kembali dengan pelajaran matematika kita di semester 2 kelas 9 SMP Boarding School Putra Harapan. Sebelumnya kita awali dulu dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Utifillah, insya Allah Ustazah Alma kemarin sudah menyampaikan banyak informasi ya tentang perubahan yang akan terjadi di semester 2 ini. Di semester 2 ini insya Allah Antuna akan mengikuti pembelajaran secara langsung dengan ustadz-ustadzah dan Antuna akan diasramakan selama kurang lebih 2-3 bulan ya. Dan insya Allah mungkin akan berlanjut setelah ujian sekolah dilaksanakan. Jadi pastikan kita semuanya jaga kesehatan kita, mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga wabah penyakit dikarenakan COVID-19 tidak menghampiri kita ya, dan kita senantiasa sehat, sehingga kita tidak ada suatu hambatan dalam menuntut ilmu. Baik Uti, hari ini Ustazah ingin mengenalkan materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Oke, Ustazah akan share ya beberapa informasi yang perlu kalian pahami bersama ya. Oke. Silakan ada yang membuka suaranya. Apakah siaran Ustazah sudah bisa terlihat? Putih Esti, apakah siaran Ustazah sudah terlihat? Udah, Us. Oh ya, syukran. Kalian boleh kalau membuka videonya, membuka suaranya, bebas ya. Ustazah ingin menyampaikan biar kalian siap ya menghadapi semester 2 dengan semangat ya. Oke, Uti, sesuai dengan jadwal yang sudah Ustazah buat, dalam sepekan ini Ustazah akan bertemu dengan Antuna dalam sepekan itu 2 kali. Begitu juga dengan Ikhwan ya. Jadi sepekan ini nanti kita akan ada 2 kali pertemuan dalam sepekan. Di semester genap ini kurang lebih ada 12 pekan yang akan kita alami, kita jalani ya. Untuk kelas 9 ada 12 pekan, jadi insya Allah kita akan bertemu selama 24 kali pertemuan. Dan Ustazah harap selama 24 kali pertemuan itu, kita akan menyelesaikan materi semester 2 kita, dan sekaligus Ustazah sudah menyampaikan kisi-kisi ujian sekolah yang akan kalian hadapi. Di bulan Januari, Februari ini, pastikan bahwa semua materi sudah Antuna kuasai, dan setelah itu kita akan mempersiapkan soal-soal yang berkaitan dengan ujian sekolah. Insya Allah siap ya Mbak ya. Ustazah lanjutkan. Ini Ustazah beri judul Selamat Berjuang Lagi Melalui Matematika Kelas 9 Semester 2. Pastinya dengan semangat baru, kemudian dengan niat yang lurus ya, dengan niat yang lebih semangat lagi. Kita perlu pahami bahwa matematika itu adalah pelajaran yang asyik,
tidak susah ya, pelajaran yang mudah, kemudian pelajaran yang insya Allah akan membuat kita lebih cerdas dan lebih baik gitu ya, lebih sistematis dalam menghadapi hidup. Nah, sesuai dengan video yang pernah Ustazah sampaikan pada semester 1. Jadi kalian semangat, kalian yakin bahwa matematika itu pelajaran yang bisa kalian kuasai dengan baik. Uti, kemarin Ustazah telah memberikan hadiah ya untuk Uti Takia. Selamat ya, berhasil meraih nilai 100, baik PTS-nya maupun PAS-nya. Dan Ustazah harap nanti di semester 2 tidak hanya Mbak Takia, tapi ada mbak-mbak yang lain semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik. Nilai yang mumtazah ya, nilai yang 100. Itu harapan Ustazah ya. Karena keberhasilan Ustazah adalah bagaimana menumbuhkan semangat belajar kalian. Kemudian kalian bisa menguasai matematika dengan baik, dengan nilai 100. Kemudian yang paling berharga lagi adalah kalian menjadi wanita yang cantik dan solihah. Itu adalah cita-cita tertinggi Ustazah, bagaimana menemani kalian untuk menjadi wanita yang luar biasa. Wanita yang cantik, lembut, berakhlakul karimah, dan lain-lain ya, pastinya terbalut menjadi wanita yang solihah. Oke, Uti sudah siap mendengarkan Ustazah ya. Oke, ini kita lanjutkan. Nggak bisa jalan ini PowerPoint-nya ya. Oh, ini udah. Materi yang pertama yaitu transformasi. Materi ini tidak ada di kurikulum 2006. Jadi kakak kelas kalian tidak mendapatkan materi ini ya. Alhamdulillah kalian mendapatkan materi transformasi. Transformasi ini memiliki 2 KD yaitu 3.7 dan 4.7. Di mana 3.7 itu adalah kemampuan kalian dalam pemahaman kalian, pengetahuan kalian, yaitu menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual ya. Nanti kita akan belajar banyak tentang ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemampuan berkaitan dengan keterampilan kalian, yaitu kalian nanti diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual ya. Berarti masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Apa itu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi? Nanti Antuna bisa belajar sendiri di buku matematika dan nantinya akan belajar bersama dengan Ustazah dengan tatap muka ya. Nah, kemudian IPK. IPK itu indikator pencapaian kompetensi dasar 3.7. Jadi kalian itu nanti diharapkan nih, kalian dianggap sudah bisa menguasai materi ini jika kalian bisa mengenali garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat suatu benda. Ini materi SD ya. Kemudian menjelaskan definisi apa itu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada suatu benda. Kemudian menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda, menentukan apakah suatu dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan. Oke, kita lanjut. Kemudian kalian juga bisa menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan, menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi berulang. Itu adalah IPK untuk KD pengetahuan. Sedangkan keterampilannya, maka kalian nanti akan Ustazah suruh. Ustazah akan menemani kalian untuk bisa melukis bayangan benda hasil transformasi. Kemudian melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi pada koordinat kartesius, kemudian melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi berulang. Oke ya, nanti kita
bersama-sama. Bisa insya Allah. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi. Yang selanjutnya menerapkan transformasi dalam masalah nyata. Itu di alam sekitar kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran di bab ini, Ustazah harapkan kalian bisa mengenali garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat suatu benda, menjelaskan definisi, kemudian menentukan pasangan bilangan translasi, menentukan faktor skala, menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda kecil, melukis bayangan benda hasil transformasi, kemudian melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi. Kemudian bisa melukiskan, menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi berulang, dan menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi ya. Seperti itu dan menerapkan transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Kemudian kita lanjut ke bab yang kedua. Bab yang kedua itu adalah kekongruenan dan kesebangunan. Ini insya Allah sudah pernah diajarkan di SD apa ya, kekongruenan dan kesebangunan, masih ingat nggak? Kekongruenan dan kesebangunan. Jadi nanti di bab ini kita akan belajar 2 KD seperti pada bab transformasi ya, yaitu KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, yang pertama di KD 3.6 yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian KD 4.6 berkaitan dengan keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun IPK ya, ini indikator apakah kalian sudah menguasai apa belum? Ustazah bacakan dan kita bisa baca bersama. Yang pertama, mengidentifikasi dua benda atau bangun yang kongruen atau tidak. Nah, sebelum itu kita harus tahu ya, kongruen itu yang seperti apa sih? Nanti kita bahas bersama. Kemudian menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak, kemudian mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak, kemudian menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun, menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Dari indikator ini insya Allah gampang kan? Gampang, insya Allah kalian bisa dapat 100. Kemudian selanjutnya adalah menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kekongruenan bangun datar segi banyak. Menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang sebangun. Kemudian yang terakhir ini IPK keterampilan yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kesebangunan bangun datar segi banyak. Ya, Ustazah harap dengan penjabaran indikator ini Antuna bisa membayangkan ya apa yang akan kalian pelajari di semester 2 ini. Ustazah lanjutkan untuk tujuannya nih. Tujuan kita belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan adalah yang pertama mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Kemudian menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen, menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak, mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun, kemudian menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Jika diberikan gambar dua segitiga sebangun beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Itu tujuannya. Kemudian kita lanjut ke bab yang terakhir. Ini masih ya, ternyata masih di bab 2, yaitu menentukan panjang sisi
atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen. Menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kekongruenan bangun datar segi banyak. Kemudian menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang sebangun. Yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kesebangunan bangun datar segi banyak jika diberikan permasalahan terkait. Nah, ini adalah materi yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas 6, yaitu bangun ruang sisi lengkung. KD 3.7 yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Membuat generalisasi ya. Berarti nanti kita merumuskan sesuatu ya, terutama luas permukaan dan volume bangun datar. Bukan datar ya, mohon maaf, volume bangun ruang. Tapi sisi lengkung. Nah, kalau sisi lengkung itu tabung, kerucut, dan bola. Khusus ya, bangun ruang khusus yang mempunyai sisi lengkung karena di sini mempunyai sisi berupa lingkaran. Oke, kalau yang keterampilan kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Insya Allah ini gampang karena kalian sudah ada pengantar di SD ya. Pengalaman kakak kelas kalian juga ketika belajar bangun ruang sisi lengkung ini juga insya Allah tidak ada masalah ya. Kecuali di soal-soal hot ya, soal-soal yang memang butuh analisis itu memang sedikit ada kesulitan, tapi insya Allah saya yakin Antuna bisa. Kemudian IPK-nya kalian diharapkan mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola. Kemudian mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut. Kemudian menentukan rumus luas permukaan tabung, kerucut, dan bola. Menentukan rumus volume tabung, kerucut, dan bola. Sedangkan IPK keterampilannya menentukan luas permukaan dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Digabung ya, jadi kerucut dengan tabung, atau mungkin tabung dengan setengah bola, ya kayak gitu. Atau mungkin kerucut dengan setengah bola, itu biasanya soal-soalnya seperti itu. Kemudian menentukan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait, dan menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Itu ya pengantar dari saya. Kemudian tujuannya itu insya Allah mirip dengan IPK-nya, yaitu mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola, mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut, menentukan rumus luas permukaan tabung, kerucut, dan bola, menentukan rumus volume tabung, kerucut, dan bola, menentukan luas permukaan dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung, menentukan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung, kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Gitu ya. Ustazah punya nasihat untuk Ustazah sendiri, teruslah semangat. Teruslah semangat beramal soleh, semoga setiap hari kita selalu lebih baik. Itu harapan Ustazah, dan kita bersama-sama ya Uti, kita bersama-sama melukis sejarah kehidupan, sejarah di Putra Harapan, dan Ustazah harap di kelas 9 ini nanti ketika kita diberi kesempatan untuk bertemu, kemudian beramal soleh bersama, belajar bersama, kita akan menjadi lebih baik ya. Setelah kemarin hampir 1 semester di kelas 9 ini, Antuna itu bisa jadi di rumah itu mengalami kebosanan, mengalami kejenuhan, mengalami banyak hal lah yang membuat kita bergejolak hatinya ya. Tapi mungkin di antara Antuna ada yang
menikmati barangkali ya, mudah-mudahan menikmatinya dalam menikmati kebaikan ya, karena bisa mengatur waktu, memanage hati, dan memanage amanah yang ada, sehingga walaupun kalian tidak berangkat sekolah, tetap kalian menjadi mar'ah solihah. Itu harapan Ustazah. Oke, itu adalah prolog dari Ustazah. Untuk selanjutnya, Ustazah ingin menyampaikan berkaitan dengan KKM ya, Mbak. Untuk matematika itu KKM-nya memang 70 ya. Itu KKM yang ada di rapot. Tapi kalau seandainya kalian itu hanya memiliki nilai 70 pas, itu nanti nilai kalian itu masih C di rapot. Dan Ustazah nggak mau kalau anak-anaknya Ustazah itu nilainya C. Jadi Ustazah harap kalian itu berjuang dari tugas harian yang Ustazah kasih, kemudian dari ulangan harian yang kita adakan, dari beberapa tugas, kemudian PTS, kemudian di US-nya, semuanya kalian berjuang nilainya 81. Biar nanti rapotnya mendapatkan nilai B, dan ujian sekolahnya pastinya juga akan mendapat nilai yang bagus. Ustazah melihat Antuna itu punya potensi yang bagus. Ya, jadi Ustazah harap Antuna itu lebih semangat lagi. Kelas 9. Iya. Gimana Ustaz? Oh iya benar-benar. Oke, ini waktunya udah mau habis. Nanti kalau mau kita lanjutkan bisa kita masuk link lagi. Ustazah ingin kalian berbicara. Ini mungkin kan karena tidak ada ikhwan, kalian cobalah curhat sama Ustazah. Kenapa nilainya kemarin belum 100? Kenapa nilainya mungkin masih 8, masih 7? Bolehlah kalian ungkapkan ke Ustazah. Insya Allah kan kita akan bertemu. Nanti Ustazah akan memperbaiki cara mengajar Ustazah ya, biar kalian bisa 100 semua. Baru angkatan ini yang nilai PAS-nya bisa 100 loh. Jadi kemarin-kemarin itu nilainya nyaris ya, udah 98, nyaris lah, kurang sedikit ya. Jadi Ustazah harap di angkatan ini adalah di antara antum yang nilai US-nya 100. Kira-kira siap nggak? Ustazah itu sudah ngajar kelas 9 itu 2 angkatan ya. Angkatan kemarin dan angkatan kemarinnya lagi. Kalau angkatan yang kemarin persis, itu nilai tertingginya 90 US-nya, itu juga sedang pandemi ya. Untuk yang sebelumnya lagi nilai tertinggi matematika itu 95. Jadi sedikit lagi ya untuk mendapatkan 100, dan harapan Ustazah di angkatan ini nanti adalah yang siap untuk mendapatkan nilai 100 ya. Kemarin sudah terbukti di PTS dan PAS di antara Antuna sudah ada yang 100. Itu sebuah kabar gembira bagi Ustazah. Dan Ustazah semakin semangat kalau angkatan anti, ya angkatan Antuna itu adalah potensi. Nanti kita akan menghadapi PTS 2 itu di bulan Maret. Jadi kalian siapkan, coba berlomba-lomba nilainya 100. Dan kemudian nanti di bulan April, insya Allah kalian akan menghadapi ujian sekolah. Di mana ujian sekolah itu kalian harus mengulang lagi dari kelas 7, 8, dan 9, baik semester 1 maupun semester 2. Jadi ya, mau tidak mau emang kita harus murojaah ya. Murojaah materi dari kelas 7, dan Ustazah siap belajar bersama. Ustazah nggak ngajar kelas 7 dan 8,
Tapi insya Allah siaplah belajar bersama-sama dengan Antuna ya. Insya Allah nanti di bulan Februari pertengahan lah ya, kita sudah mulai mengulang di kelas 7 dan kelas 8. Bulan Maret kita sudah banyak tryout ya. Mungkin malah tryout akan dimulai di bulan Februari barangkali seperti itu. Itu prolog dari Ustazah. Yang pasti Ustazah harap kalian semuanya semangat dan harus merubah mindset dulu bahwa matematika itu mudah. Matematika itu unik, matematika itu menyenangkan, dan matematika itu akan membantu kita dalam mensistematiskan kehidupan kita. Seperti itu. Sekarang Ustazah mau bertanya satu persatu ya. Dari Uhti siapa ini? Silakan nanti dibuka mic-nya. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa, biar datanya nggak terlalu banyak. Ustazah mau bertanya ya. Dari Uhti, siapa duluan? Ada yang mau berbicara dulu? Keaktifan kalian tetap belum mempengaruhi nilai kalian, terutama nilai keterampilan. Ada yang mau berbicara? Bagaimana perasaan kalian diajar Ustazah Fitri? Bagaimana mungkin keluhan kalian, kemudian hambatan kalian? Boleh, silakan. Ustazah, ya, Uti Laila, silakan. berarti materi fungsi kuadratnya nggak dilanjut. Betul sekali. Ya, fungsi kuadrat akan Ustazah lanjutkan setelah 3 bab kita selesaikan dengan baik. Itu menjadi hutang Ustazah. Insya Allah akan Ustazah lanjutkan di akhir ya, di akhir pembelajaran kita. Kita fokus kita fokus di 3 bab semester 2 dulu. Insya Allah akan Ustazah lanjutkan setelah selesai. Gimana Uti Lela? Iya, Us. Oke. Nah, itu kalau misalnya ujian kelulusan, itu materi kelas 7 sama 8-nya ikut nggak? Kan dulu UN materi kelas 7, 8 biasanya itu ya. Ikut di dalam soal. Ya, Uti, terima kasih. Jadi ya, US itu memang Ustazah yang membuat. Ustazah yang membuat soal. Jadi insya Allah kelas 7, kelas 8 akan diikutkan. Kelas 8 juga, kelas 7 juga. Cuma kan Ustazah pilih materi-materi memang yang sangat penting, yang di kelas SMA nanti akan ketemu lagi. Jadi nanti Ustazah akan milih kelas 7 materi pentingnya apa, kelas 8 materi pentingnya apa, kelas 9 juga, yang nantinya akan menjadi bekal kalian ketika masuk SMA. Gitu. Iya. Iya, Us, terima kasih penjelasannya. Iya. Ada lagi selain Uti Laila? Atau mungkin mau memberi masukan ke Ustazah, boleh. Sebanyak-banyaknya Ustazah itu welcome. Ustazah itu ingin jadi teman kalian, bagaimana kita sama-sama menikmati matematika dengan baik. Syukur-syukur di antara Antuna ada yang meneruskan perjuangan Ustazah jadi guru matematika, ya itu sangat senang bagi Ustazah. Ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi? Silakan. Uti Nares, Uti Neksa, Uti Dia, Uti Reres, Uti Salsa, Uti Naila, Widya, Nindya, Asma, Takia, Esti, Tara, Awanis, dan Farida. Ini yang lain kemana ya? Ini saya screenshot ya, biar nanti nilainya ada tambahan nih yang ikut. Gimana? Mbak Asma, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan enggak? Atau Uti Dia? Yang biasa punya ide-ide bagus nih, Uti Dia. Ini pada nyimak Ustazah apa enggak ini? Nyimak ya, insya Allah ya. Ini yang pada diam gimana? Uti Takia. Gimana Uti Takia perasaannya kemarin? Dapat nilai 100? Gak tahu. Gak tahu. Ada yang mau dipesankan ke teman-temannya? Barangkali.
Gini aja, ini kan waktu matematika masih sekitar berapa menit lagi ya Uti ya? Oh, 5 menit lagi apa ya? Ya, silakan kalian japri Ustazah ya. Silakan kalian beri kritik Ustazah, beri masukan ke Ustazah atau komentar ke Ustazah, biar nanti di semester 2 Ustazah lebih baik lagi. Ustazah tutup ya pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Cabri Ustazah aja untuk mengakhiri pelajaran kita dengan kalian memberi masukan ke Ustazah, itu pertanda kalian memang sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya.